Bung gitu Jutek. loh. Pak Ito mungkin memiliki informasi kalau beberapa waktu lalu kita ingat Ibtu Rudiana ini sempat menjalani pemeriksaan dari Propam Polri. Memang ada kejanggalan apa sih Pak? Ada fakta yang terungkapkah dari hasil pemeriksaan itu? Ya, baik, Mbak. Kebetulan saya juga berbicara langsung dengan pemeriksanya dari Propam Polri ya. Mereka juga mengatakan bahwa pemeriksaan itu Rudiana adalah dalam upaya Polri menampung ya tentang bagaimana laporan seolah-olah Ibtu Rudiana ini mempengaruhi penyidikan. Ya tentunya ini kan dalam statusnya sebagai anggota Polri aktif, ini tidak boleh dan dilarang. Tapi kan di sini kita lihat secara manusiawi yang bersangkutan adalah ayah daripada korban. Sehingga hasil daripada Propam itu tidak ditemukan adanya upaya untuk bagaimana mempengaruhi proses penyidikan. Kan lucu ya Mbak ya kalau dikatakan hanya seorang Ibtu Rudiana sudah bisa menciptakan sesuatu kekuatan hukum yang bisa menghukum seseorang. Tadi jelas sekali oleh Pak Ahyar itu sangat jelas ya secara normatif. Kemudian yang saat ini terjadi Mbak itu adalah seolah-olah adanya pengadilan medsos ya di mana beberapa tokoh yang mungkin punya akunnya yang banyak diikuti oleh netizennya itu melakukan satu upaya seolah-olah menjadi seorang penyidik gitu. Menyidik pihak-pihak yang terlibat. Ya jelas lah mana ada sih orang maling yang ngaku misalnya istilahnya ya. Ini dijadikan sesuatu pembentukan opini seolah-olah pengadilan terhadap mereka itu salah. Saya kira saya sependapat ya terima kasih juga kepada Bang Jutek ya bahwa kita tunggu sajalah dari hasil PK. Karena tidak mungkin di dalam PK itu atau peradilan itu ada lagi upaya-upaya untuk memanipulasi atau membuat pemilihan yang sesat ya. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Propam sampai saat ini memeriksa mulai daripada petugas yang menyatakan bahwa itu kecelakaan tunggal. Kemudian yang kedua seluruh penyidik sudah diperiksa termasuk Kapolres saat itu. Saya sangat tahu karena kebetulan yang memeriksa itu adalah mantan daripada dari Sekpri saya ya. Jadi yang bersangkutan itu juga menyampaikan ini sudah disampaikan kepada Bapak Irwasum, kepada Pak Kapolri, ya tentunya Polri juga dalam hal ini tidak mungkin akan membela anggota yang salah. Ini sudah dibuktikan dengan kasus besar yang melibatkan anggota Polri yang secara tegas Pak Kapolri mengatakan Polri tidak akan melindungi anggota yang salah. Jadi sesuai dikatakan Pak Ahyar kita tunggu sajalah. Bang Jutek juga tadi sudah fair mengatakan kalau memang ini nanti di PK kalah ya tentunya kita harus menghormati. Sebaliknya kalau menang tentunya Polri juga harus semua pihak yang terlibat harus menghormati keputusan dari pengadilan akhir ini. Demikian, Mbak. Oke, Bung Pitra, sambil menunggu proses yang berlangsung, Barreskrim Polri misalnya menerima laporan ya dari pihak Bung Jutek, begitu dari 6 terpidana, kemudian nanti kalau saka tatal PK-nya kemudian dikabulkan, ini kan kondisi Ibtu Rudiana tentu menjadi satu hal yang penting untuk diperhatikan. Bagaimana Bung Pitra? Saya kira terkait dengan hal tersebut itu adalah prosedur hukum ya. Beliau sebagai pelapor tentunya telah memiliki bukti sesuai dengan pasal 184 ya. Yang pertama saya ingin tanggapi dulu terkait dengan Bung Jutek Bongso tadi katanya kenapa tidak ada tes DNA darah siapa itu kan gitu. Perlu diketahui di sini bahwasannya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016. Sedangkan baru dilaporkan itu tanggal 31 Agustus 2016. Dan almarhum ini dimakamkan pada tanggal 28 Agustusnya. Jadi sudah ada jeda 4 hari di sini. Bagaimana mungkin mereka mau melakukan pengungkapan mikroepiden orangnya sudah dikebumikan. Gitu. Jadi kita juga janganlah meminta hal yang aneh-aneh yang tidak didapat juga. Ini pemeriksaan yang sangat rumit sekali penyidikannya. Nah, pengungkapan melalui mikroepiden tentu itu akan susah dilakukan. Akan tetapi kalau pengungkapan melalui makroepiden itu yang sedang berjalan saat ini. Nah, karena apa? Ibtu Rudiana juga wajar dia merasa curiga atas kematian anaknya. Karena pada tanggal 27 itu beliau diberitahukan laka lantas. Nah, dia melihat kondisi anaknya itu kematiannya itu sangat tidak wajar sekali. Terus besoknya sudah dimakamkan dan pada tanggal 29 itu dia cek kondisi kendaraan anaknya itu apakah memang itu rusak, ternyata tidak rusak. Gitu loh, hanya lecet saja. Nah, sehingga dengan naluri insting daripada beliau sebagai anggota polisi, tentunya mendalami itu hal yang wajar. Jangankan polisi, masyarakat saja kalau memang anaknya meninggal itu pasti akan melakukan pendalaman. Ini apalagi seorang anggota polisi gitu loh. Bayangkan Mbak, apabila ini terjadi pada keluarga kita,
anak kita sendiri yang meninggal dunia seperti ini, tentu kita nggak akan terima itu, gitu loh. Karena yang utama di dalam kehidupan ini adalah keluarga. Itu yang harus dijaga. Wajib dia melindungi itu. Oke. Terkait dengan kenapa tidak ada tes DNA, tidak ada sidik jari di batu, karena itu tidak mungkin dilakukan untuk mikro eviden. Karena juga nggak tahu itu ternyata pembunuhan berencana. Setelah dilaporkan, ya. Dan tolong ingat, bukan dari Rudiana yang 11 orang ini. Nama-nama yang 11 orang ini, saya udah tanya langsung Pak Rudiana. Nama-nama yang 11 orang ini dari keterangan Jaya dan Sudirman. Itu ditanya beliau pada waktu tanggal 31 itu. Nah, siapa yang melakukan ini? Disebutlah nama-namanya ini sehingga muncul 11. Nama ini, teman ini. Oke, sehingga dia buat laporan polisi. Oke. Tapi itu. begini Jadi, Bu Pitra. dan dia bukan penyidik juga di situ. Oke. Penyidik ada dari Serse. Laporannya poinnya tidak hanya pada dugaan keterangan yang salah yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana, tapi juga mengenai adanya dugaan penyiksaan terhadap 6 narapidana ini dari Ibtu Rudiana. Seperti apa? Itu Bung sudah Pitra? terjawab. Tim asistensi telah turun memeriksa itu. Propam Polri, Bareskrim, dan Itwasum juga telah memeriksa Bapak Ibtu Rudiana. Hasilnya di Pisumas Mabes Polri melalui Pak Sandi menyampaikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Ibtu Rudiana. Ya, sehingga ini sudah clear. Nah, kalaupun ini mau buat laporan polisi teman-teman, itu hak hukum mereka, silakan saja. Akan tetapi harus kita hormati juga dong kinerja daripada pihak kepolisian. Jangan juga kita tidak percaya. Pertama ini saya juga bingung terhadap rekan-rekan ini. Mereka dulu itu, percaya kita serahkan sepenuhnya kepada polisi. Tiba-tiba diperiksa daripada tim asistensi, dari Propam, dari Itwasum dan Bareskrim menyatakan tidak ada pelanggaran. Banyak yang kecewa, keberatan. Mau mereka ini apa? Jangan dipaksakan juga Ibtu Rudiana ini pelaku kejahatan. Tidak boleh, beliau ini adalah korban. Esensinya harus kita jaga itu. Beliau adalah korban. Kalau beliau tidak laporkan itu, ini tidak akan terungkap. Makanya saya bilang dari kemarin, Ibtu Rudiana ini semestinya harus diberikan penghargaan. Karena dia bisa membuktikan adanya dugaan pembunuhan ini. Bung Jutek menanggapi yang disampaikan Bung Pitra seperti apa nih? Gini Mbak Ane, saya tidak ingin menanggapi apa yang disampaikan Bung Pitra. Saya hanya ingin menyampaikan ya bahwa biarlah kita hargai semua langkah-langkah hukum dari semua penasihat hukum. Ya silakan dari Bung Pitra melakukan nasihat hukum kepada kliennya. Kami juga kepada klien kami, kepada Langka, tentu kita punya tujuan yang sama untuk menegakkan keadilan dan mencari keadilan bagi kedua belah pihak, ya, baik kepada korban dalam hal ini Rudiana maupun kepada klien kami bila mana dia tidak bersalah. Kita juga nggak boleh memaksakan kalau memang ternyata mereka ini tidak bersalah dan bukan mereka pelakunya dan terus mereka harus mendekam seumur hidup sampai mati di penjara. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kami sebagai penegak hukum ketika melihat ada kejanggalan ini tentu kami ingin membantu. Ya tentu ya artinya nggak boleh ada yang dikorbankan, saya setuju. Penegakan hukum ini harus berkeadilan buat semua. Ya kan itu tujuan hukum kan keadilan. Ya saya pikir kita sudah paham semua. Ya saya pikir ini bukan forumnya untuk kita berdebat tentang saksi bukti. Kami hanya menyampaikan karena Bung Jutek sudah melaporkan korban. Dan itu harus kita perdebatkan. Kenapa harus dilaporkan korban ini? Ini saya melihat ini playing victim gitu loh. Karena sudah ada putusan pengadilan. Kalau seumpamanya mau dilaporkan, laporkan saja. Nggak usah keluar-keluar gitu loh. Ini yang membuat paradigma kita sehingga membangun opini masyarakat korban ini adalah pelaku kriminal gitu. Nggak boleh kayak gitu Pak. Kita harus mendunung tinggal sepraduga tidak bersalah. Silakan laporkan, silakan. Tapi jangan usah umbar-umbar pelaku penganiayaan, penyiksaan dan lain-lain. Ini mencoreng harkat dan martabat seseorang loh. Apalagi beliau ini seorang anggota polisi aktif, tentunya beliau itu sangat hormat kepada institusi dan jajaran kepolisian. Gitu. Jadi bukan masalah perdebatannya karena saudara telah melaporkan korban. Bagaimana kalau anak saudara terjadi seperti itu, meninggal dunia? Terima nggak gitu loh? Kita harus pakai hati nurani juga Pak. Ini saya lihat ini semakin hari saya lihat kok arahnya kepada korban, seolah-olah korban yang salah gitu loh. Dulu kita komitmen dan tegas, ya tangkap pelakunya, tangkap pelakunya. Setelah ditangkap oleh polisi, tiba-tiba nih bela terpidana, bela terpidana. Ini apaan gitu loh? Ayo dong kita buka hati kita, move on. Jangan seperti itu caranya. Kalau memang saudara masih bertanya-tanya, silahkan tanya kepada saya terkait dengan Ibtu Rudiana. Atau setidaknya tanya penyidik. Tanya keluarganya. Bukan hanya mempidanakan orang. Ingat,
pidana itu sifatnya adalah akhir, ultimum remedium. Ya, harus kita hormati itu. Bukan segalanya tentang mempidanakan seseorang itu. Oke, nanti Bung Jutek juga berhak untuk bicara, tapi usai jeda pemirsa kami masih akan kembali untuk Anda.